Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam renungan pagi ke 2679 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat 25. Di bawah perikop hidup menurut daging atau roh. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita diberikan pilihan. Kita mau hidup daging atau mau hidup dalam roh. Hidup dalam roh dan hidup dalam daging itu sangat bertentangan. Itu sangat kontras. Itu sangat-sangat berbeda antara surga dan neraka. Orang yang hidup dalam daging tidak bisa hidup dalam roh. Begitu juga sebaliknya. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita memilih untuk hidup dalam roh. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya kita dapat hidup dalam roh? Yang pertama, kita harus menyalibkan daging. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 19 sampai ayat 21 di sana. Dikatakan maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Ayatnya yang ke-19, perhatikan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam
kerajaan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita semua diberikan satu gambaran yang jelas bahwa orang-orang yang masih hidup dalam kedagingan, mereka masih hidup dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Mereka tidak akan mendapat tempat, tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Saya yakin dan percaya saudara mau masuk surga, amin. Jadi kalau saudara mau masuk surga, saudara harus menyalibkan daging saudara. Saudara harus matikan semua sifat-sifat kedagingan. Kalau tidak, saudara tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Firman Tuhan ini bicara dengan tegas kepada kita semua bahwa tidak ada kompromi. Satu perbuatan daging yang saudara masih ada dalam kehidupan saudara, saudara tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Oke lah, saudara tidak cabul, tidak hidup dalam kecemaran, tidak hidup dalam hawa nafsu, tidak menyembah berhala, tapi masih ada iri hati, masih ada perselisihan yang belum selesai. Saudara masih ada amarah dalam hati saudara. Saudara tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Oleh karena itu saudara, mari kita berbenah diri. Mari kita lihat diri kita. Supaya tidak ada perbuatan daging yang masih melekat dalam kehidupan kita. Memang saudara, untuk mendapat bagian dalam kerajaan surga kita harus sempurna. Amin. Sebab Bapa kita di surga adalah sempurna. Dan tuntutan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sempurna. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, salibkan perbuatan daging yang ada di dalam kehidupan kita. Kita yang masih kompromi dengan dosa, salibkan. Jangan saudara kompromi. Sebab hal-hal yang kecil sekalipun yang tidak layak di hadapan Tuhan, saudara tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Bertobat, salibkan perbuatan daging yang masih ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita semakin hari diproses, dikuduskan, disempurnakan dari hari ke hari. Semakin serupa dengan gambar kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara perhatikan, orang-orang yang hidup dalam roh, pasti yang dihasilkan adalah buah-buah roh. Di ayat 22 dan ayat 23, di sana dijelaskan, ini loh tandanya orang yang hidup dalam roh. Mereka menghasilkan buah roh. Ada kasih di sana. Mereka mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Ada sukacita ketika mereka ditugaskan untuk pekerjaan Tuhan. Mereka kerjakan dengan sukacita. Mereka hidup damai sejahtera. Tidak ada perselisihan. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada pertikaian satu dengan yang lain. Tidak ada kebencian. Mereka hidup dalam damai sejahtera. Mereka sabar. Kelihatan dalam kehidupan mereka menanti janji-janji Tuhan dengan setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang hidup dalam roh, mereka menghasilkan buah-buah ini. Ada kemurahan. Kemurahan ini artinya suka memberi, suka menolong. Hidup mereka baik, mereka setia dalam mengikut Tuhan dan dalam melayani Tuhan. Mereka lemah lembut, mereka menguasai diri. Bapak Ibu Saudara, ini yang keluar dari kehidupan orang-orang yang hidup dalam roh. Sehingga orang dapat melihat, merasakan buah-buah yang mereka hasilkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kita melihat orang-orang yang hidup dalam daging, ya pasti buah-buah
yang mereka hasilkan juga buah-buah daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan seterusnya. Tapi orang yang hidup dalam roh, yang mereka hasilkan adalah buah-buah roh. Amin. Coba lihat diri saudara. Apa yang saudara hasilkan? Buah daging atau buah roh? Saya percaya semua menghasilkan buah-buah roh. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Yang ketiga yang kita belajar di sini. Ayat 25, perhatikan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita dapat hidup dalam roh? Kita harus menundukkan diri di bawah pimpinan Roh Kudus. Amin. Orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dia pasti taat, dia pasti tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Dia peka pada suara Tuhan. Haleluya. Saudara, bagaimana saudara mau melakukan apa yang Roh Kudus perintahkan dalam kehidupan kita kalau kita tidak peka pada suara Tuhan? Makanya saya dorong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk selalu membaca atau mendengarkan firman Tuhan, untuk mengasah kepekaan kita mendengar suara Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga apa yang kita kerjakan, lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Karena yang kita kerjakan, kita lakukan itu adalah kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita nggak peka pada suara Tuhan, saudara, kita akan keliru dalam mengambil keputusan, dalam pelayanan kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena apa? Tidak ada kepekaan pada suara Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu sangat menyedihkan. Saya tanya kepada hamba Tuhan, ada nggak yang baca firman Tuhan setiap hari? Saudara, yang menyedihkan, ada yang hamba Tuhan tapi tidak membaca firman sehari-hari. Padahal firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mau peka mendengar suara Tuhan kalau kita tidak pernah membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan yang adalah perkataan Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orang yang hidup dalam roh, dia tunduk, dia taat pada pimpinan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita sendiri yang harus mengambil keputusan. Kita mau hidup dalam daging atau mau hidup dalam roh. Kalau saudara hidup dalam daging, saudara tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga, alias masuk neraka selama-lamanya. Tapi kalau saudara hidup dalam roh, saudara akan mendapat bagian terhormat dalam kerajaan sorga. Haleluya. Bagaimana caranya supaya kita dapat hidup dalam roh? Yang pertama, saudara dan saya harus menyalipkan perbuatan daging yang menguasai hidup kita. Harus disalibkan. Harus hidup dalam pertobatan. Amin. Kita harus lahir baru. Haleluya. Yang kedua, saudara harus menghasilkan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Haleluya. Itu yang harus keluar dalam kehidupan kita, dalam bertutur kata kita, dalam bertindak, dalam perbuatan kita. Buah-buah ini yang harus kita hasilkan supaya orang-orang dapat melihat bahwa kita adalah murid-murid Kristus dengan melihat ada buah-buah roh yang saudara dan saya hasilkan bagi Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir kita belajar bahwa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus peka pada suara Tuhan supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak salah jalan,
supaya kita tidak kehilangan arah. Makanya kita harus selalu baca, dengar, renungkan firman, supaya kita mengenal suara Tuhan, agar kita tidak sesat dalam perjalanan kehidupan kita. Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber dari segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.